Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai materai kelima, keenam, dan ketujuh. Sebelumnya kita telah membahas materai pertama sampai keempat, di mana materai pertama berkaitan dengan kuda putih, yang kedua kuda merah, materai ketiga berkaitan dengan kuda hitam, dan materai keempat berkaitan dengan kuda hijau kuning. Dan saat ini kita akan membahas mengenai materai kelima. Materai kelima terdapat di Wahyu 6 ayat 9, 10, 11 yang berbunyi demikian. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Jadi Bapak Ibu sekalian, di materai kelima ini dikatakan bahwa aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Artinya hal ini menguatkan bahwa anak-anak Tuhan di akhir zaman akan mengalami masa penganiayaan, bahkan sampai dibunuh seperti yang telah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius pasal 24. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka berseru-seru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Kata kepada mereka yang diam di bumi itu artinya Bapak Ibu sekalian bahwa pembukaan materai kelima, atau ketika jiwa-jiwa ini berseru kepada Allah, maka di bumi ini masih terdapat cukup banyak orang yang diam di bumi. Artinya bahwa kejadian ini bukan terjadi setelah akhir zaman atau setelah selesainya masa akhir zaman. Namun ini masih di awal-awal, karena dikatakan bahwa pada saat itu masih cukup banyak mereka-mereka, yaitu orang-orang yang membunuh mereka, diam di bumi. Selanjutnya di ayat 11 dikatakan, kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian, kejadian di materai kelima ini terjadi di tengah-tengah masa penganiayaan, di mana masih akan terjadi penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap anak-anak Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas mengenai materai ke-6. Di Wahyu 6 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat 12 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ya, jadi bukan sekedar gempa bumi biasa, tapi terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan kalau kita hubungkan dengan ayat 14, maka gempa bumi ini bisa jadi bukan hanya sekedar gempa bumi yang terjadi karena gunung yang meletus,
atau karena letusan gunung berapi, namun terjadi juga karena pergeseran lempeng bumi. Itu sebabnya dikatakan bahwa tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Di ayat 12 selanjutnya dikatakan bahwa matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan di ayat 13 dikatakan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di metre ke-6 atau di pembukaan metre ke-6. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas lebih dalam yang berkaitan dengan ayat 12. Sebelum kita membahas ayat tersebut, mari kita review kembali tanda-tanda langit yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu sekalian, seperti pernah disampaikan bahwa dari 2014 sampai 2019 terdapat 16 tanda langit yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus, di mana ke-16 ini terdiri dari 8 gerhana matahari dan 8 gerhana bulan. Kalau kita perhatikan dari ke-8 gerhana matahari tersebut, maka ke-8 gerhana tersebut terbagi atas 3 jenis gerhana, yaitu ada 2 gerhana matahari total, ada 5 gerhana matahari parsial, dan ada 1 gerhana matahari cincin. Dan menarik sekali Bapak Ibu sekalian, jika kita mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan gerhana-gerhana tersebut, baik di Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia maupun Alkitab di King James, ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka memberikan istilah-istilah yang sangat khusus bagi ketiga gerhana tersebut. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 20 dikatakan bahwa tandanya adalah matahari gelap. Ya, di King James dipakai istilah the sun shall be turned into darkness. Ya, jadi gelap sekali. Ya, gelap. Sedangkan untuk gerhana matahari parsial, di King James pakai istilah the sun be darkened, atau matahari itu redup, artinya tidak gelap sekali. Sedangkan untuk gerhana matahari cincin, di Wahyu dipakai istilah matahari seperti karung rambut, sedangkan di King James dipakai kata black as sackcloth of hair. Jadi seperti kain karung. Kain karung adalah kain yang biasa dipakai ketika terjadi kedukaan, yang kainnya atau benangnya jarang-jarang sehingga tidak gelap atau lebih terang daripada gerhana matahari parsial. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan ini kita bisa melihat betapa Alkitab kita itu begitu akurat. Bahkan untuk menjelaskan hal-hal yang detail sekalipun, Alkitab kita menjelaskan dengan sangat terang dan sangat detail. Bapak Ibu sekalian, di Wahyu 6 ayat 12 dikatakan, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka metre yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa matahari hitam bagai karung rambut itu artinya kondisi matahari tidak gelap total, agak terang, sehingga di langit itu tidak gelap, atau di tempat di mana terjadi gerhana tersebut tidak gelap total, tapi agak-agak terang. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sejarah dunia, kondisi di mana dunia, bahkan seluruh dunia ini kondisinya agak gelap atau tidak gelap total, agak terang kondisinya atau situasinya, mirip dengan ketika terjadi gerhana matahari cincin. Pernah terjadi berkaitan dengan letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Di jatimidntime.com disampaikan bahwa ketika Gunung Krakatau ini meletus pada tahun 1883, langit di seluruh dunia menjadi gelap karena abu vulkanik.
Karena letusannya begitu luar biasa dan gunung ini mengeluarkan abu vulkanik yang luar biasa, sehingga abu ini menutupi hampir seluruh dunia, sehingga pada saat itu dunia itu gelap atau katakanlah redup. Ya, matahari itu tidak terang seperti biasanya, namun agak redup, sama seperti ketika terjadi gerhana matahari cincin. Ketika metre yang ke-6 dibuka, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan kita tahu bahwa bulan merah seperti darah ini adalah peristiwa gerhana bulan total. Dan di tahun 2021 maupun di tahun 2022 akan terjadi peristiwa tersebut. Di tahun 2021 akan terjadi pada tanggal 26 Mei. Di tahun 2022 di tanggal 16 Mei. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa pembukaan metre kelima tersebut yang ditandai dengan terjadinya gerhana bulan total akan terjadi di bulan Mei. Di sini Februari, ini adalah Juli, di Mei. Jadi terjadi sebelum peristiwa Great Tribulation selama 10 hari di Yerusalem. Jika berdasarkan kalender 1 Nisan juga akan terjadi di sini Bapak Ibu sekalian. Ini juga terjadi sebelum peristiwa Great Tribulation di Yerusalem. Selanjutnya yang berkaitan dengan metre 6 di Wahyu 7 ayat 4 dikatakan, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetreikan itu 144.000 yang telah dimetreikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimetreikan, dari suku Ruben 12.000, dan seterusnya, di mana 144.000 ini terdiri dari 12.000 dari setiap suku Israel. Peristiwa pengangkatan 144.000 tersebut diulang kembali Bapak Ibu sekalian di Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, ya, di mana di ayat 5 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan pengangkatan 144.000 ini sebagai apa dijelaskan di ayat 4. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ke 144.000 suku Israel ini diangkat terlebih dahulu sebagai korban-korban sulung bagi Allah. Artinya sebelum pengangkatan kita diangkat terlebih dahulu 144.000 dari suku Israel sebagai korban-korban sulung. Mengapa mereka diangkat dulu? Karena kita tahu bahwa keselamatan itu berasal dari bangsa Israel dan sesungguhnya pada awalnya ditujukan bagi mereka. Namun karena penolakan mereka, maka kita mendapatkan keselamatan tersebut. Di metre ke-6 selanjutnya dijelaskan juga suatu peristiwa di sorga yang berkaitan dengan pengangkatan. Di Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dan di ayat 13 dikatakan, dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Dan di ayat 14 dijelaskan, maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tetap setia ketika terjadi penganiayaan besar di Yerusalem.
Ya, dimana kita tahu pada saat itu Antikris akan mendirikan patungnya di bait suci Allah di Yerusalem dan memaksa orang-orang di Yerusalem untuk menyembah patungnya, di mana mereka yang tidak mau atau menolak menyembah patung itu akan dibunuh, dan mereka inilah yang dibunuh dan kemudian masuk kerajaan sorga. Bapak Ibu sekalian, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan tafsir kami, tahun 2021 Great Tribulation akan terjadi di tanggal-tanggal antara tanggal ini dan tanggal ini, lamanya selama 10 hari dan terjadi di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, peristiwa yang terjadi di sorga yang berkaitan dengan pengangkatan dijelaskan juga Bapak Ibu sekalian di Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Di mana dikatakan, dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka adalah orang-orang yang tetap menolak untuk menyembah Antikris, menyembah patungnya, dan tetap juga menolak untuk menerima tanda 666. Jadi Bapak Ibu sekalian, peristiwa tersebut mungkin terjadi sesudah Great Tribulation dan sebelum terjadinya pengangkatan. Bapak Ibu sekalian, dalam video yang berkaitan dengan Tribulation disampaikan bahwa pengangkatan akan terjadi berdasarkan konsep pre-Great Tribulation. Artinya, anak-anak Tuhan akan menerima tribulation atau akan memasuki masa tribulation atau akan memasuki masa penganiayaan, namun tidak akan mengalami masa cawan murka Allah, karena sebelumnya akan terlebih dahulu diangkat. Dan hal tersebut sejalan dengan apa yang ditulis di Roma 5 ayat 8 yang mengatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian juga seperti yang dicatat di 1 Tesalonika 1 ayat 10, bahwa Yesus yang akan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesudah pengangkatan akan terjadi peristiwa metre yang ke-7. Dan di susunan baru kitab Wahyu dijelaskan bahwa metre ke-7 terdiri dari 7 sangkakala yang sama dengan 7 cawan murka Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan diangkat sebelum peristiwa metre ke-7 yang terdiri dari 7 sangkakala atau 7 cawan murka Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang sudah sedemikian dekat. Amin.